Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang kepada dosen pengampu mata kuliah Karakter Building Pancasila. Ada sebuah kutipan yang mengatakan, komunikasi yang baik bukan hanya tentang menyampaikan kata, tetapi juga tentang membangun rasa saling memahami. Sehingga dari komunikasi yang sehat, lahirlah kolaborasi yang kuat, lingkungan kerja yang nyaman, serta hubungan yang lebih harmonis antara individu. Perkenalkan, nama saya Dian Kamelisha Damanik dengan NIM 2902743643 dari kelas LRBA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kami, yaitu kelompok 3 dengan judul Penguatan Budaya Kolaborasi dan Komunikasi yang Sehat di Lingkungan Kerja sebagai Implementasi Nilai Pancasila terhadap Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Kenapa sih topik ini sangat penting? Berdasarkan data dari WHO tahun 2019, diperkirakan ada 15% pekerja yang mengalami gangguan mental di tempat kerja. Isu depresi dan kecemasan ini bukanlah hal sepele, karena secara global memicu kerugian produktivitas hingga 1 triliun US dollar setiap tahunnya. Data ini menegaskan bahwa komunikasi dan kolaborasi yang buruk di tempat kerja bukan lagi sekedar masalah pribadi, melainkan sudah menjadi persoalan yang serius bagi organisasi. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Sebuah studi terhadap 322 karyawan menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, yaitu 55,3% pekerja berada di kategori burnout rendah, 38,8% berada di kategori burnout sedang, dan 5,9% berada di kategori burnout tinggi. Kelompok yang paling rentan adalah pekerja muda yang seringkali mengalami kelelahan fisik serta mental akibat lingkungan kerja yang kurang suportif. Berdasarkan fenomena tersebut, ada 3 rumusan masalah utama yang kami angkat. Yang pertama, bagaimana kondisi komunikasi dan kolaborasi di lingkungan kerja ataupun organisasi berhubungan dengan resiko burnout dan gangguan kesehatan mental. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, musyawarah, tanggung jawab, dan saling menghargai dapat diimplementasikan di lingkungan kerja ataupun organisasi. Yang ketiga, bagaimana kesadaran pekerja atau organisasi terhadap pentingnya komunikasi yang sehat atau kolaborasi yang aktif dan work-life balance dalam mendukung pencapaian SDG nomor 3. Kami membedah masalah ini dan telah melakukan riset di lapangan di berbagai sektor profesi. Dan berikut adalah temuan utamanya, yaitu seorang business owner, tantangan terbesarnya adalah miskomunikasi, sehingga pemimpin harus blend in dengan tim agar tidak terlalu bosi. Yang kedua, yaitu pada seorang operational supervisor, yang menghadapi tantangan target ketat dan tim yang beragam, sehingga diperlukan nilai saling menghargai sebagai kunci untuk meminimalisir konflik di lingkungan korporat. Yang ketiga, pada seorang UI UX designer yang bekerja sebagai kerja remote cenderung dingin dan teknis sehingga perlu membangun empati lewat obrolan personal ringan di luar urusan teknis pekerjaan. Yang keempat, yaitu pada seorang digital founder, tantangannya adalah perbedaan cara pandang dan berpendapat sehingga diperlukan komunikasi yang terbuka untuk mengantisipasi masalah tersebut. Yang terakhir adalah pada seorang guru, yang dimana perbedaan pendapat akibat kesibukan tetap berpotensi memicu stres. Padahal hubungan sosial yang harmonis antara guru berdampak langsung pada semangat mengajar di kelas. Lantas, apa solusi konkret yang kami tawarkan berbasis nilai Pancasila? Solusi pertama adalah komunikasi. Kita harus membiasakan pola komunikasi yang jujur, jelas, dan sopan demi meminimalisir asumsi-asumsi negatif di tempat kerja. Yang kedua adalah budaya musyawarah sebagai implementasi nyata dari sila keempat. Setiap perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui diskusi bersama dan saling mendengarkan, bukan mengedepankan ego pribadi masing-masing. Yang ketiga adalah pemimpin yang suportif. Pemimpin wajib menjadi teladan yang bijaksana, bukan otoriter, agar anggota tim merasa aman dan nyaman untuk dapat berpendapat dengan bebas. Dan yang terakhir adalah
evaluasi rutin. Adakan sesi diskusi berkala sangat penting untuk mendeteksi dan menangani masalah sebelum berkembang menjadi konflik yang besar. Sebagai kesimpulan dan refleksi dari saya, kesejahteraan para pekerja bukan hanya soal kesehatan fisik semata, lebih dari itu. Ini adalah tentang bagaimana pekerja merasa dipercaya, didengar, dan dihargai sebagai manusia. Dan semua hal tersebut dapat kita capai melalui implementasi nyata nilai-nilai luhur Pancasila di setiap interaksi profesional kita sehari-hari di ruang pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya, dan selamat siang.